Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviati dari program studi pendidikan kimia semester 6 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul proposal yaitu pengembangan modul pembelajaran kimia berbasis discovery learning pada materi laju reaksi pada kelas 11. Kita masuk pada bab 1 atau pendahuluan, di mana pada bab 1 ini memuat 8 pokok pembahasan. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu batasan masalah, yang ketiga itu rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima spesifik produk yang dikembangkan, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh asumsi dan keterbatasan masalah, dan yang kedelapan itu definisi masalah. Kita masuk pada latar belakang. Kimia itu merupakan cabang ilmu sains di mana interaksi pembelajaran sains itu lebih menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung ataupun pengembangan kompetensi agar siswa mampu memahami alam sekitar. Menurut Retnowat dalam penelitian Deni Atika 2018, dia menjelaskan bahwa pembelajaran kimia ini tidak hanya menekankan pada pemahaman simbol, teori, dan istilah, tetapi menekankan pada bagaimana kita atau bagaimana peserta didik mampu menerjemahkan bahasa instruksional atau materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian, menurut Septianingrum dalam penelitian Fatma dan Muhammad Ali Mardi 2020 menjelaskan bahwa mata pelajaran kimia dianggap sulit oleh peserta didik karena melibatkan reaksi-reaksi kimia dan perhitungan serta menyangkut konsep-konsep yang bersifat abstrak sehingga banyak peserta didik merasa jenuh. Nah, kemudian kita sebagai calon pendidik maka kita harus memikirkan model pembelajaran apa yang tepat untuk membantu pemahaman siswa, sehingga di sini saya mengambil model pembelajaran discovery learning, di mana model pembelajaran discovery learning ini dia menekankan pada pembentukan pengetahuan atau konsep dari pengalaman. Nah, kemudian di sini saya kembangkan modul karena kita tahu bahwa jika buku cetak itu kan terkadang materinya agak padat sehingga siswa minat membacanya itu juga kurang. Kemudian untuk membawanya ke sekolah juga agak sulit, mungkin dibilangnya agak terlalu berat, sehingga di sini saya kembangkan itu modul. Kenapa? Karena pembelajaran menggunakan modul itu dapat membuat peserta didik mudah menemukan konsep, membangkitkan minat belajar, aktif dan berpikir kreatif dibandingkan dengan pembelajaran tanpa menggunakan modul. Kemudian pada penelitian Novalendra dan Rahadian Jainul pada tahun 2019, dia menyatakan bahwa penggunaan modul pada materi laju reaksi berbasis discovery learning untuk kelas 11 SMA MA dengan menggunakan model pengembangan 4D, di mana modul ini yang dia menghasilkan atau dihasilkan mempunyai kevalitan dan kepraktisan yang sangat tinggi. Adapun tahapannya itu meliputi uji validitas, revisi produk, dan uji coba produk. Kemudian kita masuk pada batasan dan rumusan masalah, di mana batasan masalah di sini ada 3 batasan masalah. Yang pertama, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang kreatif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kurangnya motivasi dan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru belum memanfaatkan model pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam memahami materi kimia. Adapun rumusan masalah ada 2. Yang pertama, bagaimana karakteristik pengembangan modul pembelajaran kimia berbasis discovery learning pada materi laju reaksi. Yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan modul pembelajaran kimia berbasis discovery learning pada materi laju reaksi.
Adapun asumsi dan keterbatasan pengembangan, yang pertama, modul dapat mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari materi kimia pada laju reaksi secara mandiri dalam satuan waktu tertentu agar siswa mampu menguasai kompetensi yang diajarkan. Yang kedua, penelitian ini akan mengembangkan modul dengan menggunakan modul discovery learning untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa dalam memaknai konsep-konsep dalam materi laju reaksi. Yang ketiga, modul dapat menambah minat dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran kimia. Kemudian kita masuk bab 2 atau kajian pustaka, di mana untuk kajian teorinya dibagi ada 3 pembahasan, yaitu mengenai apa itu modul, kemudian pembelajaran berbasis discovery learning, dan yang ketiga itu laju reaksi. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Oke, kita masuk bab 3, yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini terdiri dari 8 poin. Yang pertama, metode penelitian, yang kedua itu prosedur pengembangan, yang ketiga uji coba produk, yang keempat desain uji produk, yang kelima subjek uji coba, yang keenam jenis data, yang ketujuh instrumen pengumpulan data, yang kedelapan teknik analisis data. Oke, kita masuk pada metode penelitian, di mana metode penelitian di sini sudah pasti kita menggunakan metode penelitian R&D, di mana menggunakan model 4D, yaitu pendefinisian, perencanaan, pengembangan, dan penyebaran. Kemudian kita masuk pada prosedur pengembangan. Jadi prosedur pengembangan ini ada 8. Yang pertama itu potensi masalah, di mana kita mencari masalah-masalah yang berpotensi untuk kita jadikan sebagai hal yang untuk diteliti. Yang kedua, kita mengumpulkan informasi, di mana kita melakukan observasi atau wawancara. Yang ketiga itu desain produk. Setelah kita melakukan wawancara, maka kita mulai mendesain produk yang sesuai. Setelah itu, setelah selesai mendesain produk, maka kita lakukan validasi desain, di mana validasi desain ini diserahkan pada ahli media untuk dilihat apakah desain yang kita buat itu sudah cocok atau belum. Kemudian setelah kita melakukan validasi desain atau validasi produk, kemudian kita masuk pada revisi produk, di mana setelah kita melakukan validasi tersebut tadi, ketika ada masukan-masukan dari ahli media, maka setelah gunanya revisi produk, kita merevisi ulang produk kita. Setelah kita revisi, maka kita lakukan uji coba produk. Uji coba produk ini kita lakukan pada skala kecil atau pada beberapa siswa saja, contohnya ada 9 orang begitu, kita lakukan uji coba di siswa tersebut. Nah, setelah kita melakukan uji coba produk, kemudian kita revisi kembali, kita melihat apakah desain yang sudah kita buat tadi itu cocok enggak atau bisa diterima siswa atau tidak. Nah, setelah kita lakukan revisi, kemudian maka kita akan dapatkan hasil final produk tersebut, atau media yang kita buat tadi sudah bisa disebarkan. Ini adalah contoh uji coba. Ini adalah contoh desain uji coba saya, di mana untuk sampulnya itu saya bikin begini, menjelaskan tertera dengan nama kelas. Kemudian nanti saya akan buat dengan peta konsep agar siswa tidak keliru, atau agar siswa tahu laju reaksi itu bahas yang apa saja yang dibahas gitu. Kemudian ini contoh materinya. Jadi desain uji coba ini saya coba buat di Word, kemudian mencari gambar-gambar yang sesuai agar siswa mampu mengingat. Oke, kemudian kita masuk pengumpulan data. Pengumpulan data yang pertama, instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen pengumpulan data ini dibagi menjadi 5. Yang pertama teknik observasi, yang kedua teknik tes, yang ketiga teknik kuesioner, yang keempat teknik wawancara, yang kelima teknik dokumentasi. Adapun analisis pengumpulan data, yaitu pertama uji validitas, yang kedua analisis pretest posttest, yang ketiga analisis data angket. Oke,
validasi. Kriteria kevalidan modul menurut Akbar dalam penelitian Soft Nanda 2017, di mana untuk 85,01% sampai 100% itu dia tingkat validasinya itu sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian pada 70,01% sampai 85% itu kevalidannya itu cukup atau dapat digunakan namun perlu direvisi dalam skala kecil. Yang ketiga itu 50,01% sampai 70% itu menandakan modul tadi itu atau media itu kurang valid, sehingga disarankan tidak dipergunakan karena perlu direvisi sangat besar-besaran. Yang keempat itu 1% sampai 50%, di mana media tadi itu dia tidak valid atau tidak dapat dipergunakan. Kemudian analisis pretest post-test, di mana untuk pedoman penilaiannya itu untuk skor N sampai gain lebih besar dari 0,7 berarti dia menunjukkan tinggi. Kemudian 0,1 kurang dari skor N itu sedang. Untuk kurang dari 0,3 itu berarti rendah. Kemudian pada analisis data angket, di mana untuk pedoman penilaiannya menurut Mardiyatun Nasihat 2019 dapat dilihat bahwa rentan skor pada 86-100% itu sangat baik. Kemudian pada 76-86% itu baik. Kemudian pada 56-76% itu cukup. Dan yang keempat 55-59% itu kurang, dan 0,54% itu sangat kurang atau kurang sekali. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.